Informasi-informasi terkait dengan ekonomi di Kompas Bisnis. Kita akan mulai Sapa Pagi dengan informasi yang pertama, saudara. Ini terkait bakal Capres dan Cawapres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang pagi ini menjalani pemeriksaan tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Tes kesehatan berlangsung diperkirakan selama kurang lebih 8 hingga 10 jam. Tes kesehatan dilaksanakan setelah Prabowo dan Gibran mendaftar ke KPU RI pada Rabu kemarin. Iring-iringan mobil Prabowo dan Gibran tiba bersamaan di RSPAD Gatot Subroto. Gibran ditemani sang istri Selvi Ananda. Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming. Gibran didampingi oleh istri. Setelah masuk ke RSPAD, Prabowo dan Gibran bersiap menjalani tes kesehatan dan sempat kembali menyapa jurnalis. Kepala RSPAD Gatot Subroto Letjen Budi Sulistya mengatakan standar pemeriksaan bakal Capres-Cawapres dipastikan sama dan tidak dibeda-bedakan. Tim pemeriksa kesehatan Bapak Paslon Presiden dan Wakil Presiden akan melaksanakan pemeriksaan kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Sama dengan yang lalu bahwa standar pemeriksaan, tim pemeriksa, alat pemeriksaan, semua diperlakukan sama. Sehingga hasilnya pun harus standar. Rangkaian pemeriksaan saya ulangi kembali, saya refresh antara 8 sampai 10 jam. Kemudian setelah seluruh rangkaian pemeriksaan dilaksanakan, nanti sore bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden akan menyampaikan konferensi pers di tempat ini. Ketua DPC PDI Perjuangan FX Hadi Rudiatmo meminta Gibran Rakabuming Raka segera mengajukan pengunduran diri dari PDIP dengan majunya Gibran di Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto. Sebelumnya, Rudi mengucapkan selamat atas pendaftaran Gibran sebagai bakal calon wakil presiden pasangan Prabowo Subianto. Dengan majunya Gibran bersama Prabowo, Rudi berharap jangan sampai kemudian ada penilaian Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berdiri di dua kaki. Rudi minta untuk Gibran agar mundur dari PDIP dan mengembalikan KTA atau kartu tanda anggota kepada DPC PDIP Kota Solo. Tenang saja. Itu mohon dengan sangat hargai dan hormati Mbak Mega yang telah memberikan rekomendasi dengan cara yang santun. Satu, mengembalikan KTA ke DPC dan membuat surat pengunduran diri dari PDI Perjuangan. Supaya tidak ada penilaian tadi. Mbak Mega dikira bermain di dua kaki, yo Ganjar yo Gibran kan gitu. Jangan. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengucapkan selamat kepada putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka yang sudah mendaftarkan diri ke KPU bersama Prabowo Subianto. Puan menegaskan hingga saat ini PDIP belum menerima pengunduran diri Gibran walaupun sudah mendaftar ke KPU sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Ya, selamat kepada calon presiden Mas Prabowo dan calon wakil presiden Mas Gibran yang sudah mendaftarkan hari ini ke KPU. Nasibnya Mas Gibran jadi bagaimana, Mbak? Katanya tadi menunggu hasil Mas Gibran akhirnya resmi didaftarkan ke KPU kan, Mbak? Ya udah jadi calon cawapres dari bersama dengan Mas Prabowo itu. Gak ada pengunduran diri dan kami juga melihat bahwa hanya kata selamat yang bisa saya sampaikan kepada Mas Gibran. Udah itu aja. Bakal Capres PDIP, Ganjar Pranowo juga mengucapkan selamat atas pendaftaran pasangan Prabowo Gibran di KPU. Ganjar mengaku optimistis menang meski tanpa dukungan Presiden Jokowi yang juga merupakan kader PDIP. Ya, selamat Mas Gibran. Apakah kita yakin Pak Jokowi, Pak, akan menang di Pilpres ini, Pak? Insya Allah menang. Nah,
Di tempat lain, Cawapres Muhaimin Iskandar mengaku siap berebut pemilih generasi milenial. Muhaimin menyatakan siap beradu program yang langsung menyentuh generasi muda. Ketua Umum PKB ini menegaskan pasangan Anies Muhaimin akan menawarkan ide-ide serta gagasan yang baru yang berkaitan erat dengan generasi milenial. Bisa mampir ke sini bertemu ibu-ibu semua. Yang penting kita akan menjual gagasan, ide, program-program yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat, terutama kalangan milenial. Seperti kita siap menyediakan kredit yang mudah untuk kewirausahaan para kaum muda. Nanti kita juga akan sediakan lapangan kerja setidak-tidaknya 17 juta lapangan kerja baru untuk kalangan muda. Kita juga akan buka yang namanya proses sinkronisasi link and match lulusan pendidikan dengan lapangan pekerjaan. Saudara Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membantah Luhut Binsar Panjaitan mundur dari jabatannya sebagai Menko Bidang Maritim dan Investasi. Informasi lengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng, bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Bablas angine. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket duit nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek, samber tiketmu sekarang. Oktober meriah, year end sale melimpah. Dengan cicilan ringan, New XL7 Hybrid bisa langsung di tangan. Berkendara lebih menyenangkan dengan fitur andalan. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Wukong, bagus buat propo. Sido muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sido muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Selain Pantai Losari dan Masjid 99 Kubah, Kota Makassar juga menyimpan beragam tempat wisata lain yang memiliki potensi ekonomi kreatif dan sangat prospektif untuk dikembangkan. Pemkot Makassar terus berupaya memaksimalkan potensi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dengan inisiatif dan inovasi melalui program-program unggulan. Selengkapnya ikuti Bincang Kita, Kamis 26 Oktober, pukul 9:30 pagi.
di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Polusi bikin gampang batuk, tenggorokan gatal. Solusinya pakai masker dan minum tolak angin yang telah teruji ilmiah, aman, dan berkhasiat. Agar daya tahan tubuh kuat dan gak masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden Adhesive membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Kembali di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dituntut hukuman 15 tahun penjara dalam kasus tindak pidana korupsi proyek BTS 4G Kominfo. Jaksa penuntut umum menuntut mantan Menteri Kominfo Johnny G. Plate 15 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidiar 1 tahun kurungan. Selain itu, JPU juga menuntut Plate membayar uang pengganti 17,8 miliar rupiah dalam kasus korupsi proyek BTS 4G Kominfo. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk kehadiran surat tuntutan pidana nomor register perkara BTS menjatuhkan pidana pokok terhadap terdakwa Johnny G. Plate berupa pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rutan. Pidana denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar 17.848.308.000 rupiah. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membantah Luhut Binsar Panjaitan mundur dari jabatannya Menko Marves. Baik teman-teman media. Bahlil menegaskan Luhut Binsar Panjaitan masih menjabat Menko Marves. Menurut Bahlil, saat ini Luhut berangsur membaik dan sedang menjalani masa penyembuhan di Singapura. Ada kabar mengundurkan diri, Pak? Saya nggak dengar ya. Alhamdulillah, aku udah mulai membaik. Insya Allah kita doakan biar cepat pulih, bisa kembali untuk beraktivitas sedia kala seperti sedia kala. Pak. Hal serupa juga diungkapkan juru bicara Menko Marves Jody Mahardi yang membantah kabar Luhut mundur dari kabinet. Jody menegaskan kondisi Luhut berangsur membaik dan masih menjalani perawatan di Singapura. Atas kehadirannya, boleh Ibu dan mengenai pemberitaan yang beredar bahwa Pak Menko Luhut mengundurkan diri sebagai Menko Maritim dan Investasi, dapat saya pastikan bahwa berita itu tidak benar. Pak Menko Luhut saat ini masih dalam perawatan di Singapura dan dalam kondisi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan saat ini perawatan sedang dititik beratkan pada fisioterapi. Komisi 3 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja reses masa persidangan 1 tahun sidang 2023-2024 pada 4 lingkungan peradilan di Provinsi Bali. Di antaranya Pengadilan Tinggi Denpasar, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN, dan Pengadilan Militer 314 Denpasar. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Muhammad Hatta didampingi Kepala Pengadilan Militer 314 Denpasar, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali, dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara menerima kunjungan Ketua Tim Komisi 3 DPR RI Mulfahri Harahap beserta anggota Komisi 3 DPR Taufik Basari dan Habib Abu Bakar Al-Habsyi Rabu siang di kantor Pengadilan Tinggi Denpasar. Dalam kunjungannya, anggota Komisi 3 DPR menampung aspirasi dari 4 peradilan di Provinsi Bali soal hal-hal yang bersifat anggaran, mulai dari anggaran renovasi gedung, rumah dinas, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, hingga kenaikan kelas beberapa pengadilan yang ada di Bali. Selain itu dibahas soal pengawasan petugas terutama pada perkara yang menarik perhatian masyarakat. Komisi 3 DPR menekankan pentingnya kredibilitas dan transparansi demi meningkatkan supremasi hukum di Indonesia.
hal-hal yang terkait dengan peningkatan integritas. Ini sudah banyak dikemukakan seperti pengadilan tinggi misalnya ya, ada sesuatu yang saya sampaikan untuk transparan, memudahkan pelayanan. Nah, ini ada live streaming, ada PTSP yang elektronik atau terintegrasi wilayah Bali. Dan rasanya kami Komisi 3 lebih banyak mendengar dan akan memberikan kontribusi besar untuk mendapatkan perhatian untuk Denpasar Bali, menyangkut masalah perumahan, menyangkut masalah hal-hal yang sifatnya anggaran. Sebelumnya, Komisi 3 DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Polda Bali. Melalui kegiatan reses ini, DPR diharapkan dapat mengetahui kondisi pada lembaga peradilan sehingga dapat mengoptimalkan pelaksanaan program serta evaluasi anggaran. Komang Suwarbawa, Kompas TV, Denpasar, Bali. Saudara, seorang bocah di Bandar Lampung menjadi korban jambret. Meski demikian, siswa kelas 6 SD ini berhasil mempertahankan ponselnya, bahkan mengejar pelaku. Dari rekaman CCTV, terlihat 3 pelaku menggunakan sepeda motor sengaja menargetkan korban yang tengah bermain game di teras rumahnya. Salah satu pelaku turun dari motor dan langsung merebut ponsel korban. Alih-alih takut, sang bocah justru mengejar pelaku dan berusaha mempertahankan ponsel miliknya. Siswa kelas 6 SD ini bahkan membuat salah satu pelaku terjatuh dari motor. Dua pria terduga copet babak belur dihakimi massa saat nekat beraksi di tengah keramaian di KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Dua pria ini langsung dihakimi massa saat aksinya mencopet dipergoki korban. Keduanya menjadi sasaran kemarahan massa lantaran diduga nekat melakukan aksi pencopetan di tengah kerumunan saat pendaftaran Pilpres di KPU RI, Jakarta. Untuk menghindari amukan, kedua pelaku langsung dibawa ke Polsek Menteng. Jangan sampai ya, jangan sampai. Kalau mau Saudara, kinerja sektor keuangan syariah Indonesia menunjukkan daya tahan yang baik selama krisis pandemi. Bagaimana perkembangan dan potensi keuangan sosial syariah di Indonesia saat ini? Kompas Bisnis akan mendiskusikannya langsung bersama Direktur Eksekutif Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia dan Ketua Badan Wakaf Indonesia. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Pinjam dulu 100. Gak perlu pinjam 100. Harga geledek online tiket duit nyamper terus. Harga geledek tiket hotel mulai dari 100 ribuan dan tiket pesawat mulai dari 300 ribuan. Nyamper di Jam Geledek. Samber tiketmu sekarang. Wah, gerah, panas. Minum Adem Sari Sparkling, cepat ademkan panas. Adem Sari Sparkling, dengan es lebih enak. Adem Sari, vitamin C tinggi. Oktober meriah, year end sale melimpah. DP dan cicilan ringan, New XL7 Hybrid bisa langsung di tangan. Berkendara lebih menyenangkan dengan fitur andalan. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Rasa takoyaki yang creamy, asin, manis, bertabur katsu bushi. Nikmatnya sungguh meriah. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangsaku.
Ukong, bagus buat perokok. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng, bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes, 12 angine. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Tola The Card Game, produk baru dari Harian Kompas. Dapatkan di marketplace kesayangan Anda. Duh, Menir, anak saya main HP mulu nih. Bagaimana ya? Dulu, anak saya juga begitu. Tapi sejak beli Pala The Card Game, sekarang saya diajak main melulu. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. 1 dari 4 anak mengalami gangguan pencernaan. Saya rekomendasikan Enfagro E Plus MFJM Pro Gentle Care. Dengan formula PHP yang lebih mudah dicerna, dilengkapi DHA lebih tinggi. Yuk Mom, dukung pencernaan sehat untuk proses belajar lebih cepat. Selain Pantai Losari dan Masjid 99 Kubah, Kota Makassar juga menyimpan beragam tempat wisata lain yang memiliki potensi ekonomi kreatif dan sangat prospektif untuk dikembangkan. Pemkot Makassar terus berupaya memaksimalkan potensi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dengan inisiatif dan inovasi melalui program-program unggulan. Selengkapnya, ikuti Bincang Kita, Kamis 26 Oktober, pukul 9:30 pagi, di Kompas TV, dipersembahkan oleh Halo, selamat pagi saudara. Jumpa lagi bersama saya Glenis Oktania dalam Kompas Bisnis. Kinerja sektor keuangan syariah Indonesia menunjukkan daya tahan yang baik selama krisis pandemi. Bagaimana perkembangan dan potensi keuangan sosial syariah di Indonesia saat ini? Dan kami sudah bersama dengan Muhammad Nuh, Ketua Badan Wakaf Indonesia. Selamat pagi Pak Nuh. Selamat pagi Mbak Glenis. Iya, ini kabar baik. Bagaimana ada potensi keuangan sosial syariah di Indonesia. Sebenarnya boleh dijelaskan Pak, bagaimana perkembangan dan juga potensinya, khususnya potensi wakaf produktif? Jadi yang pertama tentu alhamdulillah, memang salah satu kekhasan bangsa Indonesia itu, kalau kita lihat dari World Giving Index, itu sangatlah tinggi. Jadi masyarakat kita itu gemar untuk berbagi, gemar untuk memberi, demikian dan seterusnya. Termasuk dalam konteks keuangan syariah yang berbasis sosial, seperti wakaf, infak, sedekah, dan zakat. Oke, itu kalau kita berbicara tentang potensinya, sungguh sangat luar biasa. Karena jumlah dari penduduk kita sendiri yang muslim sangatlah besar. Yang kedua, dari sisi tingkat kemampuan untuk hidup pun juga sudah semakin tinggi, GDP per kapita kita pun juga semakin baik. Oleh karena itu ditambah dengan satu lagi, banyaknya contoh-contoh real dari proyek-proyek yang berbasis sosial yang sangat positif, sehingga sangat menarik orang untuk berbagi, untuk berdonasi, untuk berwakaf. Oleh karena itu saya kira kalau kita bicara potensi, sangat besar, angka tidak terlalu penting,
Tetapi yang jauh lebih penting adalah gimana caranya mengkonversi, mentransform potensi tadi itu menjadi kekuatan yield. Itu tema besar kita. Kita sudah diskusi panjang tentang potensi, iya memang betul, tetapi persoalan yang mendasar adalah mentransformasi potensi tadi itu menjadi potensi, bukan lagi potensi, tapi menjadi kekuatan real. Inilah kita bersama-sama dengan BI, ini ada Pak Arief Hartawan, juga nanti akan mendiskusikan cara kita untuk mentransform itu semua. Ujung-ujungnya kita ingin betul menjadi bagian dari penopang ekonomi bangsa ini. Karena kita tidak hanya mengandalkan dari APBN, tetapi kekuatan masyarakat madani menjadi sangatlah penting. Saya kira itu Mbak Glenn. Baik, Pak Nuh. Nanti kita juga akan menantikan Pak Arief Hartawan, Direktur Eksekutif Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, yang telah bergabung dalam sambungan Zoom. Selamat pagi, Pak Arief. Selamat pagi, Ibu. Iya, ini tadi selamat pagi Pak Arief. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Nuh bahwa kita memiliki potensi besar dalam ekonomi syariah sosial ya, ekonomi sosial syariah. Nah, kalau bagaimana BI memandang peran ekonomi syariah khususnya dalam menjaga stabilitas dan juga pemulihan ekonomi, Pak Arief? Masya Allah, terima kasih. Sebenarnya ekonomi syariah ini luar biasa gitu ya, karena secara Islami rahmatan lil alamin ya Prof, itu memberikan gambaran bahwa kalau kita mengerjakan pengembangan ekonomi keuangan syariah maka tentunya sudah sustainable gitu ya, berkelanjutan dan juga akan merata kepada semuanya, karena rahmatan lil alamin Islam itu bahwa tidak hanya untuk orang Islam tapi kepada seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Jadi begitu Mbak, kami melihatnya bahwa apa yang kita lakukan di ekonomi keuangan syariah itu selalu sifatnya inklusif dan akan berkesinambungan hingga akhir hayat nanti gitu. Di situ Mbak. Ya, nah ini kan sudah berjalan kurang lebih selama 10 tahun ya Pak, konsisten untuk menyelenggarakan ISEF. Nah, apa saja milestone pentingnya? Ya, alhamdulillah ini tidak terasa sudah 10 tahun, dimulai awal tahun 2014 di Surabaya, Jawa Timur, kemudian berkembang. Dan alhamdulillah kami bersyukur dapat dukungan dari pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, dan juga dari pihak-pihak lainnya, sehingga pengembangan ekonomi keuangan syariah yang kita gelar melalui event Indonesia Syariah Economic Festival ini semakin besar dan semakin luas. Tahun ini tahun ke-10 dan alhamdulillah makin banyak yang bergabung ya, menjadikan satu, dan ini suatu opportunity yang sangat besar karena ISEF ini bukan hanya forum nasional tetapi juga internasional, karena pada forum ini kami menghadirkan juga berbagai forum internasional seperti AFSB, ILM, ESDB dan sebagainya. Jadi opportunity sangat besar ya, karena juga selain ada berbagai forum talkshow, literasi, kami juga menyajikan business matching. Jadi kita berharap bahwa ekosistem yang sekarang sudah mulai terbentuk ya, itu akan semakin kuat lagi ke depannya. Ekosistem dalam arti bagaimana kita menghubungkan antara pengusaha-pengusaha kita dari Sabang sampai Merauke, berbagai macam produk, itu akan memperkuat ekonomi kita dari berbagai krisis gitu Mbak. Ya, menarik sekali bagaimana kesempatan ya, opportunity dan juga potensi yang tadi disebutkan oleh Pak Nuh terkait dengan keuangan sosial syariah. Tetaplah bersama kami Bapak-Bapak, karena usai jeda kami juga akan membahas terkait dengan bagaimana realisasi potensinya untuk membangun negeri. Tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga.
Engkong, bagus buat propo. Sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus. Good. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Bila si kecil panas, ingat 3C. Gerak-geriknya, cek suhu badannya, kontreksin solusinya. Untuk turunkan panas demam. Kontreksin, bila si kecil. Andalan ibu siaga. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Selain Pantai Losari dan Masjid 99 Kubah, Kota Makassar juga menyimpan beragam tempat wisata lain yang memiliki potensi ekonomi kreatif dan sangat prospektif untuk dikembangkan. Pemkot Makassar terus berupaya memaksimalkan potensi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dengan inisiatif dan inovasi melalui program-program unggulan. Selengkapnya ikuti Bincang Kita, Kamis 26 Oktober, pukul 9:30 pagi. Di Kompas TV, dipersembahkan oleh Toa The Card Game, produk baru dari Harian Kompas. Dapatkan di marketplace kesayangan Anda. Duh, Menir, anak saya main HP mulu nih. Bagaimana ya? Dulu, anak saya juga begitu. Tapi sejak beli Pala The Card Game, sekarang saya diajak main melulu. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Selain Pantai Losari dan Masjid 99 Kubah, Kota Makassar juga menyimpan beragam tempat wisata lain yang memiliki potensi ekonomi kreatif dan sangat prospektif untuk dikembangkan. Pemkot Makassar terus berupaya memaksimalkan potensi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dengan inisiatif dan inovasi melalui program-program unggulan. Selengkapnya ikuti Bincang Kita, Kamis 26 Oktober, pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Terima kasih telah bersama kami di Kompas Bisnis. Kita lanjutkan kembali dialog kita terkait dengan perkembangan dan juga tantangan sektor keuangan sosial syariah di Indonesia. Saya ingin tanyakan kepada Pak Arief, begitu ya Pak, dari Bank Indonesia sebagai dari sisi regulator, apa saja urgensi pengembangan sektor keuangan sosial syariah di Indonesia? Apa saja tantangannya? Terima kasih. Ya, kita bisa lihat dari berbagai sisi ya. Selama ini kami melihat apa yang sudah dilakukan Pak Nuh ya, juga dengan Basnas dan berbagai organisasi yang ada itu sudah luar biasa, dan tapi barangkali masih ada ruang-ruang untuk bisa kita terus improve ya Pak Nuh ya. Dari sisi mungkin bagaimana pengelolanya, jadi SDM-nya ya, itu kita kalau di wakaf itu kita sebut nazir ya. Kalau di luar negeri itu sudah seperti manajer investasi ya, jadi kemampuannya betul-betul bisa mengelola dengan baik. Sehingga ya ini yang mungkin sama-sama menjadi PR, bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensi, profesionalisme dari nazirnya. Jadi mengelola wakaf ini
tidak berkurang, bahkan terus bertambah dan tumbuh gitu ya investasinya. Itu penting Ibu. Dan kemudian juga dari sisi fundraising-nya ya, jadi nanti dari sisi bagaimana mengkolek wakaf-wakaf yang retail. Nah ini yang menarik sekali sekarang ini, tidak mungkin arahnya tidak lagi mengharapkan investor gitu ya yang mau mewakafkan dananya dalam jumlah yang besar, tapi mungkin sedikit-sedikit setiap hari, misalnya 2.000, 10.000 gitu ya. Bagaimana bisa menangkap peluang ini? Tentu nanti jawabannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan digitalisasi ya, gimana itu bisa menjangkau semua lapisan masyarakat yang sehari-hari sudah lebih familiar membawa HP daripada membawa dompet sekarang ini. Nah itu Bu, barangkali dua hal itulah yang dua hal untuk menjadi tantangan. Nah kalau bagaimana dari sisi Badan Wakaf, Pak Nuh, apa saja strategi yang sudah dilakukan? Makasih. Jadi ada strategi yang tidak akan pernah berhenti, yaitu sosialisasi untuk meningkatkan literasi. Bukan sekedar pemahaman tentang apa itu wakaf, tetapi sampai muncul yang namanya kesadaran. Jadi berbeda antara pemahaman dengan kesadaran. Sampai pada pelaksanaan orang itu untuk berwakaf. 3 fase itu. Jadi pemahaman tentang wakafnya iya, harus kita terutama di kampus-kampus. Yang kedua kita bangkitkan kesadarannya. Dan yang ketiga kita permudah untuk melaksanakannya. Makanya dengan Pak Arief, dengan BI, kita sama-sama membuat satu super apps, satu platform digital. Itu tujuannya antara lain adalah untuk memudahkan orang untuk berwakaf yang tidak harus nilainya itu jutaan, tapi puluhan ribu pun juga oke. Karena kita ingin mengandalkan dari aspek retail yang populasinya yang sangat banyak itu. Sehingga dengan super app tadi itu di samping mudah untuk melakukan, tapi akuntabilitasnya pun juga bisa dipertanggungjawabkan. Pada ujungnya nanti akan muncul yang namanya public trust, kepercayaan publik untuk memberikan dana bagi wakaf itu. Mbak Glenn, yang membedakan antara wakaf dan sedekah itu atau zakat, kalau sedekah atau zakat itu begitu harta zakat atau harta sedekah kita terima langsung bisa dibagikan. Jadi bisa habis itu dan memang harus habis. Tetapi kalau wakaf itu prinsipnya tahan induknya bagi hasilnya. Jadi oleh itu harta wakaf akan terus-menerus berkembang karena memang induknya tidak boleh dibagi-bagi, tapi harus diproduktifkan. Oleh itu tadi muncul ada yang namanya wakaf produktif. Dan wakaf itu memang harus produktif. Karena yang bisa dibagikan itu hasilnya, hasil produksinya itu. Oleh karena itu sekali lagi kami sangat berterima kasih kepada BI yang sekarang sedang merampungkan super apps Satu Wakaf Indonesia. Itu nanti insya Allah akan mempermudah, meningkatkan akuntabilitas, serta sekaligus membangkitkan tingkat kepercayaan publik. Baik, menarik sekali Pak Nuh. Nah, bagaimana Pak Arief dari sisi Bank Indonesia peranannya dan juga harapannya ke depan secara singkat? Baik, Mbak Glenn. Jadi selain tadi melengkapi aplikasinya, juga memperbaiki sertifikasi para nazirnya dengan core zakat principle, wakaf zakat core principle. Jadi prinsip-prinsip tata kelola yang baik juga kita terapkan dengan sertifikasi dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan begitu trust-nya makin tinggi ya Pak Nuh, dan masyarakat dengan ikhlas memberikan dananya, wakafnya untuk pengembangan ekonomi yang produktif. Mungkin itu Mbak Glenn. Wah, luar biasa sekali. Baik, berarti memang potensinya ada, bagaimana juga pengembangannya, baik dari sumber daya manusianya dan juga pengelolaannya, public trust-nya untuk bisa mewakafkan apa yang bisa yang diinginkan begitu ya, dan juga bisa bermanfaat untuk membangun negeri. Terima kasih Pak Arief. Pak Arief Hartawan, Direktur Eksekutif Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, dan juga Pak Muhammad Nuh, Ketua Badan Wakaf Indonesia, telah bergabung dalam Kompas Bisnis. Sehat selalu Bapak-Bapak.
kasih. Terima kasih Pak Arif, terima kasih Pak Glenn. Saudara, tetaplah bersama kami. Usai jeda, Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Saya oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Yuk, sarapan Energen sereal. Aku yang buat ya, Bu. Aku mau vanila. Aku mau yang coklat. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak, kenyang. Hey guys. Ku bawa segelas susu, tunjukin gaya paling kerenmu. Mainkan beatmu, nyanyikan lagu, semua mata tertuju padamu. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Oven, sehat, enak lagi. Terus, enaknya terus. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Manis asam, cuy. Saya oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menetapkan tanggal 24 Oktober sebagai Hari Ekonomi Kreatif Nasional atau Hekrafnas. Hal ini dilakukan untuk merayakan dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia serta membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Tanggal 24 Oktober ditetapkan menjadi Hari Ekonomi Kreatif Nasional atau Hekrafnas, perayaan untuk mengapresiasi para pelaku maupun usaha ekonomi kreatif di Indonesia. Saat ini Indonesia menempati urutan ketiga pendapatan negara dari sektor ekonomi kreatif di bawah Korea Selatan dan Amerika Serikat. Tahun ini persentase produk domestik bruto atau PDB Indonesia tumbuh hingga 1.300 triliun dan lebih dari 22 juta lapangan kerja. Selain pendampingan dan pelatihan terhadap pelaku usaha ekonomi kreatif, pemerintah turut memberikan pasar serta suntikan modal untuk mencapai target Indonesia Emas tahun 2045. Peristiwa mancanegara, saudara, korban serangan Israel di Palestina dilarikan ke rumah sakit Indonesia di jalur Gaza dengan kondisi yang memprihatinkan. Korban terus bertambah di tengah gempuran militer Israel. Salah satu korban terengah-engah saat tiba di rumah sakit Indonesia di Beit Lahia. Korban menyaksikan rumahnya dihantam rudal saat sedang makan malam. Seorang korban selamat mengecam serangan ke warga sipil. Ia bilang bersedia membalas jika kelompok militan Palestina memberi mereka senjata. Rumah sakit Indonesia di jalur Gaza Utara merawat warga sipil yang terluka akibat serangan udara di wilayah Al-Saftawi dan juga Jabalia Al-Balad. Sehari sebelumnya,
Rumah sakit yang dikelola oleh LSM Indonesia itu mengalami pemadaman listrik dan harus menghentikan beberapa layanan karena kekurangan bahan bakar untuk generator listrik. Sementara itu di jalur Gaza Tengah, Deir al-Balah, para pekerja bantuan mengatur dan mengemas bantuan untuk dikirim ke berbagai rumah sakit yang berada di ambang kehancuran. Salah satu kiriman pertolongan pertama dikirim ke rumah sakit Nasser di kota selatan Khan Yunis. Menurut para relawan, meskipun bantuan telah dikirimkan, namun tidak akan menghentikan krisis kemanusiaan. Hal ini disebabkan pasokan bahan bakar yang diperlukan untuk menggerakkan generator di rumah sakit segera habis. .546 warga Palestina tewas dan 17.439 lainnya terluka. Di tepi barat, lebih dari 100 warga Palestina tewas dan 1.650 warga terluka. Informasi tadi juga menutup jumpa kita di Sapa Indonesia Pagi. Jangan lupa pemilu akan kita laksanakan tanggal 14 Februari 2024. Jadi terus pantau informasi terkininya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Irian Demardanus pamit. Terima kasih, sampai jumpa. Orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan istri. Demi memuluskan jalan dinastinya, Jokowi berani pisah jalan dengan partai yang membesarkannya. Simak selengkapnya dalam Rosi, ketika dinasti Jokowi meninggalkan Megawati. Kamis 26 Oktober pukul 8:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Bincang Kita, dipersembahkan oleh Saudara, selain dikenal dengan Pantai Losari dan juga Masjid 99 kubahnya, Kota Makassar ternyata juga menyimpan sejumlah tempat wisata menarik dan juga memiliki potensi ekonomi kreatif yang sangat perspektif untuk dikembangkan. Pemerintah Kota Makassar pun melakukan sejumlah langkah dan upaya yang tentunya melalui program-program unggulan untuk memajukan sektor pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Lantas, apa sajakah program inovasi yang dilakukan pemerintah Kota Makassar serta bagaimana capaian kinerja selama ini oleh pemerintah Kota Makassar akan kita bahas selama 30 menit ke depan bersama saya Wida Anggreni hanya di Bincang Kita. Dan saudara, untuk membahasnya saya sudah kehadiran narasumber Wali Kota Makassar Bapak Muhammad Ramdan Pomanto. Halo Pak Wali, apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa karebah? Baik ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali bisa bertemu Pak Wali di sini ya. Pak Wali, terkait dengan Kota Makassar, sebenarnya selama kepemimpinan Bapak, apa visi dan misi dari Pemkot Makassar? Jadi visi kami adalah percepatan Makassar menuju kota dunia yang somber dan smart city. Somber itu bahasa Makassar, dan smart city dengan imunitas kuat. Jadi kata lain sekarang resiliensi, karena dulu zaman COVID jadi ada imunitas untuk semua. Nah, ada 4 konten di situ. Konten pertama kota dunia, konten yang kedua adalah Somber dan Smart City, dan konten ketiga adalah for all, untuk semua. Nah, itulah yang kami jalankan hingga saat ini. Dan juga yang menjadi salah satu potensinya adalah potensi pariwisata juga yang ada di Kota Makassar. Selain
kalau ke Makassar kita ke Pantai Losari, Iya. Masjid 99 Kubah, destinasi lainnya sebenarnya apa sih Pak Wali? Ya, pertama saya ingin sampaikan bahwa kata Somber itu mengandung kaidah turistik, ya, bahwa keramahan, persaudaraan, dan welcomingnya orang Makassar itu sedikit khas. Nah, sehingga memang para wisata menjadi perwujudan daripada sikap-sikap anak Makassar atau Makassar yang tentunya menjadi daya tarik tersendiri. Karena kita punya tantangan. Selama ini kan Makassar selalu di luar hal-hal yang turistik, demo lah, ya macam-macam. Tapi dengan pariwisata, demo gitu tapi sampai di sana ternyata Makassar itu kota makan enak, tempat makan enak-enak sampai 3-4 hari kita tidak kehabisan makanan dalam tour of food itu. Dan saya kira sekarang ini dari kota demo sekarang sudah kota makan enak sekarang. Jadi image masyarakat itu lebih top of mind, hal-hal yang lebih turistik lah ya. Jadi untuk potensi pariwisatanya lebih ke kulinernya seperti kuliner. itu. Jadi kalau destinasi kita tidak sebanyak yang lain. Tapi kita punya pulau-pulau yang bagus, ada Pulau Lajukang, Langkai, pulau-pulau yang tidak kalah dengan Bali. Kita punya spot diving yang cukup bagus. Kita punya heritage Benteng Fort Rotterdam yang cukup memberikan cerita yang panjang tentang kejayaan Makassar dan dunia. Kita punya beberapa destinasi, tapi umumnya orang ke Makassar itu destinasinya ada makanan. Ya, dari lorong-lorong banyak makanan lorong yang enak, dari makanan-makanan yang sudah menjadi ikonik itu adalah bahagian. Kalau kita tanya misalnya 100 orang datang ke Makassar, kenapa datang ke Makassar? 98 mengatakan saya ingin makan enak di Makassar. Jadi wajar ya kota makan enak seperti itu. Kota makan enak. Lalu kemudian terkait dengan ekonomi kreatif yang juga sangat perspektif nih untuk dikembangkan di sana. Sejauh ini seperti apa Pak Wali? Pertama, pelibatan seluruh masyarakat, terutama kalau teman anak-anak kita yang Gen Z dan millennials. Maka dengan itu kami secara keuangan pendekatan kami ada di lorong-lorong, di ganggang, tempat yang sangat sebelumnya tempat yang sangat abandoned itu tempat yang terlantar lah, yang kemudian dengan inisiatif masyarakat mereka membangun dirinya sendiri, bukan hanya membangun ruangnya, tapi anak-anak kita dengan kreativitasnya, misalnya dalam hal tanaman, misalnya memelihara lobster air tawar, memelihara maggot untuk sampah, kemudian dengan kerajinan tangan, dengan beberapa bahkan startup lorong, startup itu lahir dari lorong, namanya startup lorong, dengan UMKM atau SME yang diinkubasi dalam inkubator center Makassar, yang kemudian didigitalisasi. Setelah mereka lengkap, muncullah startup lorong. Jadi intinya adalah di pemberdayaan seluruh genre lah, seluruh generasi lah. Pemberdayaan seluruh generasi, dan yang menarik juga di Kota Makassar adalah lorong wisata. Lorong wisata. Itu betul. Boleh dijelaskan seperti apa sih Pak Wali, dan apa yang menginisiasi Wali Kota Makassar, Pemkot Makassar melakukan lorong wisata ini, membentuk lorong Jadi wisata? lorong itu dalam sebuah struktur perkotaan, filosofinya adalah ibarat kalau tubuh manusia, lorong itu adalah sel. Kalau kita ingin membuat tubuh manusia itu sehat, maka sehatkan selnya. Karena kalau selnya sakit, maka satu tubuh kota itu sakit. Maka dengan itu, 8.000 lorong di Makassar, lewat motivasi dan program pemerintah kota, dan didasari atas inisiasi warga secara sukarela dan berkelompok, yang kemudian membangun inisiasi-inisiasi, kemudian kita mensupporting mereka, dan alhamdulillah hasilnya sekarang ada sekitar 2.077 lorong. Ada sekitar 1.600 yang sudah ber-CCTV, dan dengan sistem data yang berbasis QR Code dan Metaverse, dengan monitoring seluruh skala-skala, baik skala sosial, ekonomi yang kita coba ukur per lorong, dan hampir semua lorong itu sudah berpenghasilan dengan
memelihara lobster air tawar, cabai, dan lain-lain. Dan lorong-lorong memberi kontribusi terhadap kestabilan inflasi di Kota Makassar. Seperti apa kontribusinya tuh Pak Wali? Karena dia mampu memperkecil Gini ratio. Kemudian yang kedua, menstabilkan inflasi. Karena kebutuhan masyarakat lorong terpenuhi oleh city farming yang ada di situ. Nah, lorong wisata itulah ini adalah sebuah serial lorong. Dulu namanya lorong tidak rantasa atau tidak lorong bersih. Kemudian ada lorong sehat, ada lorong garden, longgar. Dan ini seri terakhir namanya lorong wisata yang kita coba gambarkan bahwa yang dulunya lorong dihindari orang, takut di sana, gelap, tempatnya mohon maaf, ada orang-orang anak-anak yang selalu mengganggu orang lain, bahkan banyak hal-hal yang menyangkut kriminal. Sekarang menjadi lorong yang terang, enak dikunjungi, ada makanan enak di dalam, masyarakatnya ramah, dan kemudian mereka dalam kelompok-kelompok lorong ini terus menumbuhkan inisiasi-inisiasi positif untuk memperkuat dan mengeksiskan lorongnya mereka semua. Wah, jadi ada kegiatan-kegiatan positif ya yang dilakukan. Jadi Anda bisa membayangkan saudara gang-gang yang ada di Kota Makassar yang disebut dengan lorong wisata ini sudah disulap menjadi indah dan juga nyaman. Wah, menarik sekali nih terkait dengan program-program unggulan dari pemerintah Kota Makassar. Akan kita lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bincang Kita. Bapak yang pimpin malam. Operasikan dari 8. Wali Kota Makassar Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi kita. Perbedaan pilihan jangan sampai menjadi konflik dan mencederai demokrasi itu sendiri. Jadilah bagian dari pemilu 2024 dengan mengetahui setiap tahapannya untuk Indonesia maju dan damai. Pencalonan DPD dimulai sejak Desember 2022, sementara pencalonan DPR dan DPRD dimulai sejak April 2023. Sedangkan pengumuman pendaftaran serta pencalonan presiden dan wakil presiden dimulai Oktober 2023. Dilanjutkan dengan masa kampanye pada November 2023. 11 sampai 13 Februari 2024, seluruh peserta kampanye masuk dalam masa tenang untuk memberikan waktu kepada masyarakat memutuskan secara objektif pilihannya. Berikutnya, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Setelah suara dinyatakan sah, pengambilan sumpah presiden dan wakil presiden Republik Indonesia terpilih. Jadilah bagian dari perhelatan akbar bangsa Indonesia bersama teman memilih Rumah Pemilu Kompas TV. Bapak yang pimpin malam. Operasikan dari 8. Wali Kota Makassar Foto dalam panorama kota. Ya, orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan Demi memuluskan jalan dinastinya, Jokowi berani pisah jalan dengan partai yang membesarkannya. Simak selengkapnya dalam Rosi, ketika dinasti Jokowi meninggalkan Megawati. Kamis 26 Oktober, pukul 8:30 malam, di Kompas TV. Bapak yang pimpin malam. Operasikan dari 8.
Wali Kota Makassar foto dalam panorama kota. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Kita, dan tentunya saya masih bersama dengan Wali Kota Makassar, Bapak Denny Pomanto. Menarik sekali tentang lorong wisata yang ada di Kota Makassar. Lalu tanggapan masyarakat dengan dibangunnya lorong wisata Longwis ini seperti apa, Pak Wali? Yang jelas kalau kita mengukur adalah aksi dari masyarakat itu adalah bagaimana lorong itu bisa terpelihara dengan baik. Karena itu kan untuk mereka, bukan untuk pemerintah Kota Makassar. Makanya kenapa kami yang pertama menumbuhkan inisiasi dulu dengan motivasi yang diberikan oleh pemerintah kota. Begitu mereka pun inisiasi, contoh nama lorongnya mereka pilih sendiri, komoditi apa yang mereka ingin tanam mereka sepakati sendiri, kemudian warna dan grafiti lorongnya mereka sepakati sendiri, kemudian mekanismenya mereka sepakati sendiri. Sistem pembagian tugasnya mereka sepakati sendiri. Walaupun akhirnya pemerintah kota membuat institusi yang namanya Dewan Lorong. Karena setelah lorong itu berproduksi, sudah memiliki keuntungan, kan mereka berbagi. Maka harus ada yang ngatur. Nah, yang menariknya Dewan Lorong ini terdiri atas 3 unsur. Unsur orang-orang yang berkarismatik di situ, pemimpin karismatik, kedua pemimpin wanita, dan yang ketiga pemimpin millennials. Jadi semua unsur ada di situ. Nah, sehingga keterwakilan zaman atau era atau generasi itu betul-betul lengkap. Nah, yang pertama tentunya tujuan kami adalah bagaimana lorong-lorong tidak memberi kontribusi hal-hal negatif bagi kota. Yang ketiga paling tidak dia bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dan keempat adalah mereka ikut membangun Makassar dari lorong. Dan alhasil banyak indikator-indikator dari Badan Statistik Nasional itu BPS memberi tanda bahwa keberhasilan dari lorong wisata itu jelas sekali. Misalnya tadi inflasi yang terkontrol, kemudian Gini ratio. Jadi tadinya Gini ratio kita antara kaya dan miskin terlalu jauh, sekarang makin dekat karena ada ekonomi mikro yang lahir di lorong dan tumbuh di lorong yang semakin hari semakin kuat. Oke, jadi pastinya ekonominya di Kota Makassar semakin kuat dengan adanya lorong wisata ini. Lalu Betul kemudian sekali. kalau di Kota Makassar juga selalu banyak event-event ya, acara-acara yang mengundang wisatawan. Di tahun 2022 ada 50 event. Di tahun 2023 ini seperti apa, Pak Wali? Iya, 2023 ini banyak event internasional. Di samping event-event yang sedang-sedang itu sudah jadi event rutin kita. Ada rutin dan ada memang kita sebagai host. Contoh, Hari Otonomi Daerah dihadiri oleh 514 kabupaten kota, tambah 38 provinsi. Itu kan tandanya bahwa Makassar itu sudah menjadi bagian daripada kota yang sangat diminati secara nasional. Kemudian kita tuan rumah dari Multilateral Naval Exercise Komodo, 36 negara. Itu berarti bahwa peran-peran dunia dari Makassar itu betul-betul sudah menjadi bagian yang nyata hari ini. Makanya visi misi kami jadi kota dunia itu sudah terbukti karena peran-peran sebagai tuan rumah dari event-event dunia itu terbukti. Yang ketiga, kami menjadi host atau tuan rumah Kongres Arsitek se-ASEAN. 10 negara dan hampir 1.000 arsitek Indonesia dan ASEAN hadir di Kota Makassar dan itu sangat berhasil. Kemudian kita jadi tuan rumah kunjungan benchmarking daripada calon eselon 1 pemerintah Singapura, 43 calon pejabat datang ke Makassar. Dan kemarin Ibu Menteri Sosial menjadikan Makassar menjadi tuan rumah daripada pertemuan disabilitas seluruh ASEAN. Wah, jadi banyak event-event internasional ya. Banyak, di samping memang kita punya event F8 yang memang sudah menginternasional, yang sudah rutin.
Lalu kemudian dampaknya terkait dengan geliat pariwisata di sana dengan event-event internasional ini seperti apa, Pak? Tentunya kita mengusung satu tagline baru kita, Kota Makan Enak, dan itu terlihat di statistik bahwa kontribusi F&B, food and beverage, itu adalah kontribusi core ekonomi Kota Makassar yang paling agresif. Dia naik 14%. Daripada misalnya perdagangan atau properti. Itu tandanya bahwa event-event ini memberikan trigger, pemacu dan pemicu terhadap pertumbuhan ekonomi secara kota, skala kota. Dan alhamdulillah tadi baru saja pada saat kesini saya meresmikan promosi lewat penumpang pesawat terbang untuk kita memberikan sampel-sampel makanan. Tadi ada pisang hijau, kita bagikan seluruh penumpang pesawat terbang, dan ada 10 pesawat terbang nanti yang kita akan bagikan. Itu tidak lain adalah mempromosikan ini, karena apa yang kita buat event itu akan kembali menjadi income yang sangat baik untuk Kota Makassar. Oke, ya, jadi memberikan income yang sangat baik untuk Kota Makassar. Ya. Kemudian juga pastinya pemerintah Kota Makassar ini juga meraih sejumlah penghargaan, apresiasi. Salah satunya penerima Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI 2023 dengan adanya Desa Lantebung. Itu seperti apa, Pak Wali? Ya, ini kan ironis sekali. Di tengah kota ada desa, ada kampung, di tengah mangrove, hutan mangrove, di mana masyarakatnya mengelola mangrove itu dan menghasilkan beberapa tangkapan-tangkapan kepiting, budidaya kepiting, yang kemudian kepiting itu dibuatkan tepung, kemudian dibuatkan dengan kacang yang begitu enak, dan itu sebuah ekosistem atau silkuran ekonomi yang sangat menarik, yang betul-betul green, karena orang bisa menikmati di tengah mangrove. Nah, alhamdulillah kita masuk dalam pilihan dari Kementerian Pariwisata menjadi destinasi terbaik lah, masuk desa wisata. Barusan juga minggu lalu kita dinobatkan menjadi 5 kota kreatif Indonesia. Nah, sehingga saya kira hampir dalam semua sisi pariwisata Kota Makassar selalu eksis di situ. Wah, selalu eksis ya. Ada desa wisata di Kota Makassar, iya, bernama Lantebung. Kita akan lanjutkan lagi, saudara, perbincangan ini bersama dengan Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramdan Pomanto. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Bapak yang pimpin malam. Operasikan dari 8. Wali Kota Makassar foto dalam panorama kota. Di sini, tempat yang paling tepat buat nyalon. Suci Barber Show, nyalon bos. Saya pengen cukur di sini, pengen nyalon di sini karena kalau nyalon di partai mahal katanya. Setiap minggu malam ngajak teman-teman semuanya yuk jam 10 malam hanya di Kompas TV. Suci Barber Show, nyalon bos. Jangan lupa saksikan Suci Barber Show setiap hari Minggu jam 10 malam di Kompas TV. Bapak yang pimpin malam. Operasikan dari 8. Wali Kota Makassar Kayaknya
ada yang ditunggu-tunggu nih, penting banget ya. Oh ya iya dong, kan 14 Februari 2024 kita bakal menggunakan hak suara kita. Malahan rangkaiannya sudah dimulai sejak 2022 lalu. Nah, di Oktober hingga November 2023 akan berlangsung rangkaian pencalonan presiden dan wakil presiden. Setelahnya, peserta pemilu akan mulai masa kampanye mulai November 2023 sampai dengan Februari 2024. Lalu masuk masa tenang pada 11 sampai 13 Februari 2024. Keesokan harinya pada 14 Februari 2024, tibalah waktu untuk kita memberikan suara. Wih, keren. Makasih. Ada lagi nggak yang lebih keren? Wah, ada dong. Biar lebih keren, saksikan terus Kompas TV untuk mengikuti perkembangan pemilu bersama teman memilih Kompas TV Rumah Pemilu. Bapak yang pimpin malam. Operasikan dari 8. Wali Kota Makassar Foto dalam panorama kota. Anda masih bersama kami di Bincang Kita, Saudara, dan masih bersama dengan Wali Kota Makassar, Bapak Dhani Pomanto. Pak, kalau misalkan di Kota Makassar ini kan selalu ada program unggulan, inisiatif dari Bapak Wali. Kemudian untuk di sektor pariwisatanya sendiri adalah dengan mengembangkan induk pariwisata. Bisa dijelaskan tujuannya seperti apa, Pak Wali? Oh ya, rencana induk pariwisata yang sebentar lagi akan disahkan oleh DPRD. Tidak lain adalah tentunya kita ingin ada kontinuitas atau sustainabilitas daripada pemerintahan. Tidak tergantung pada siapa yang memimpin kota Makassar, tapi prinsipnya adalah jalan peta jalan pariwisatanya itu jelas. Nah, sehingga semua apa yang kita buat akan bersinergi, berkolaborasi secara tidak langsung dan justru akan terakumulasi sehingga dampak dan impactnya, terutama impact dan dampak positifnya itu menjadi terukur, terencana, dan kita tahu apa yang kita harus lakukan sehingga tidak sporadis. Nah, sehingga rencana induk pariwisata Makassar itu ya alhamdulillah sudah rampung, tinggal pengesahan teman-teman di DPR. Kemudian kalau berbicara mengenai pariwisata, ekonomi kreatif ini juga nggak jauh dari UMKM. Untuk pengembangan UMKM di Kota Makassar seperti apa, Pak Wali? Jadi kita ada sekitar 15.000 UMKM yang terdaftar. Yang belum terdaftar kita sementara registrasi karena kita punya pelayanan misalnya NOP ya, perizinan untuk ya rata-rata perusahaan-perusahaan kecil ya, terutama SMI, UMKM. Nah, itu di kontainer kita punya kontainer ada 140 kontainer di hampir semua kelurahan, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengembangkan UMKM-nya. Kedua, kita memiliki inkubator center. Siapapun free kita inkubasi dan kita bina mereka supaya layak jual, bahkan layak ekspor. Kita sudah punya beberapa peralatan-peralatan untuk membantu mereka. Misalnya dibantu untuk desainnya, untuk brandingnya, untuk pemasarannya, dan banyak hal-hal yang memang digitalisasinya, sehingga mereka setelah keluar dari inkubator center itu sudah betul-betul layak jual, bahkan layak ekspor malah, dan saya kira dia sudah bisa kita katakan dengan startup lorong istilahnya seperti itu. Hasilnya seperti apa nih Pak Wali setelah langkah dan upaya yang sudah disebutkan tadi terhadap teman-teman UMKM? Masyarakat itu mendapatkan nilai tambah yang luar biasa ya. Jadi yang tadinya jual barangnya cuma misalnya 10.000, setelah diinkubasi bisa 50.000 karena packagingnya bagus, semua terukur baik,
rasanya dikurasi, jadi semua distandarisasi lah, ya standarisasi agar ada standarisasi rasa, standarisasi kualitas, sehingga masyarakat akan pasti akan ketagihan dengan produk-produk itu. Untuk target kedepannya terhadap teman-teman UMKM di Makassar seperti apa Pak Wali? Iya, saya kira memang UMKM dan orang wisata ini sebuah ruang dan kegiatan yang memang harus bersama-sama, karena rata-rata UMKM itu ada di lorong-lorong. Ya, misalnya, dan mereka sekarang sudah punya penghasilan cukup bagus karena pangsa Makassar yang 1,5 juta jiwa di Makassar dan hampir 3 juta jiwa di sekitar Maminasata, itu pangsa pasar yang sangat baik. Nah, sehingga memang mekanisme pasar ini atau rantai produksi ini betul-betul kita harus rancang dengan baik, ya, sementara ongoing atau sementara jalan, di mana pelibatan UMKM menjadi pelibatan yang utama, sehingga betul-betul ekonomi masyarakat itu tumbuh secara mandiri dengan mekanisme pasar yang natural, dia tidak ya sementara kita intervensi. Nah, sehingga betul-betul masyarakat itu menjadi pelaku ekonomi yang kuat lewat UMKM. Pelaku ekonomi yang kuat lewat UMKM. Selain perhatian terhadap UMKM, potensi pariwisata, ekonomi kreatif, yang juga menjadi perhatian dari pemerintah Kota Makassar adalah terkait dengan kasus stunting kemudian yang di Kota Makassar. Itu seperti apa Pak Wali? Memang dalam pengukuran pemerintah pusat kan ada dua model pengukuran. Nah, pengukuran yang standar itu kami 18%. Itu artinya kedua terendah setelah Kabupaten Baru. Nah, kami punya tekad untuk zero stunting. Ini juga perintah dari pemerintah pusat. Nah, sementara ada sekitar, kalau tidak salah, ada 2.300 lah yang potensi stunting yang sekarang kita keroyok, kita bagi, kita marking satu-satu. Nah, sehingga ini bisa diatasi secara terpadu, serentak, dan sekarang beberapa SKPD kami bagi tugas agar supaya stunting ini bisa cepat sampai ke zero stunting. Kami yakin betul, walaupun memang zero stunting ini tidak mudah bagi Makassar, bukan karena kita tidak jalan, tapi karena adanya urbanisasi. Yang potensi stunting ini akhirnya tidak jadi stunting. Kemudian data yang stunting baru, potensi stunting baru dari daerah, misalnya begitu. Nah, sehingga posisi inilah yang saya kira tidak membuat kami juga mengeluh, tapi kira-kira ceritanya seperti itu, sehingga intensitas menurunkan stunting ini sampai zero itu harus usaha yang melibatkan semua orang dan terpadu dan konsisten. Oh, jadi tetap optimis ya untuk zero stunting di tahun 2024. Tantangan terberatnya seperti apa Pak Wali? Kenapa? Tantangan terberatnya untuk percepatan stunting. Saya kira tantangan terberatnya ini adalah deteksinya, ya, karena kita kan tidak tahu bahwa kan stunting itu dilihat dimonitoring dari ibu hamil, bukan pada saat melahirkan. Ibu hamil, kalau ada ibu hamil yang anemia atau kekurangan darah, itu potensi stunting anaknya lahir itu stunting besar sekali. Jadi tantangan terberatnya adalah mendata potensi stunting ini. Nah, memang kita ada juga program Jagai Anak Tak, kita ada program pendampingan 1000 hari kelahiran pertama bagi ibu-ibu hamil. Jadi memang kita mengintervensi bantuan ke ibu-ibu hamil, agar ibu hamil paham betul bagaimana dia memelihara anak dari kandungan, sehingga akan melahirkan anak-anak yang sehat dan tentunya jauh dari stunting. Jadi sudah ada langkah pencegahan juga yang kemudian dilakukan. Untuk kedepannya dari pemerintah Kota Makassar sendiri nih, Pak Dhani, apa rencananya, kemudian target di tahun 2023 ini akan seperti apa? Silakan. Iya, jadi memang menuju zero stunting ini sudah menjadi program nasional. Dan kita monitor terus ya, perkembangan berat badan, kemudian kecerdasan anak, itu kita monitor terus. Ke dokter-dokter kami punya pelayanan, misalnya home care yang begitu masif. Kita punya juga peralatan, kita punya juga kendaraan untuk itu, kita jadikan sarana untuk sekaligus memantau stunting dan bagaimana membuat stunting itu terus menuju zero stunting. Artinya kami optimis sekali, ya.
dengan apa yang kami punya hari ini, apalagi kami sekarang sudah memasang sekitar hampir 8.000 CCTV di lorong-lorong, karena yang banyak stunting itu kan orang-orang di lorong. Ya walaupun tidak menutup kemungkinan orang-orang yang punya, orang-orang juga yang middle high atau orang-orang yang berduit itu juga bisa stunting gara-gara pengetahuannya kurang tentang pemeliharaan anak. Jadi stunting itu bukan persoalan, memang persoalan ekonomi menjadi dominan, tapi persoalan pengetahuan itu yang lebih penting daripada ekonomi malah. Oke, terakhir nih Pak Dhani, apa kemudian harapan atau mungkin ingin disampaikan terkait dengan rencana kedepannya ekonomi kreatif pariwisata di Kota Makassar akan dibuat seperti apa? Silakan Pak Dhani. Ya, jadi ujung-ujung dari membangun sebuah kota itu adalah kesejahteraan. Kesejahteraan itu diukur oleh beberapa indikator. Indikator yang terukur oleh otoritas memang yang mengukurnya, misalnya BPS. Nah, saya kira yang pertama adalah economic growth. Pertumbuhan ekonomi sekarang kita 5,4 di atas ekonomi nasional dan Sulawesi Selatan. Sekarang kami punya inflasi itu 2,49, walaupun naik di atas, sedikit di atas nasional dan sedikit di atas provinsi, tapi memang kondisi tekanan inflasi itu sekitar 3 itu yang paling ideal untuk Kota Makassar. Nah, apa tujuan terakhirnya? Bagaimana ekonomi growth tumbuh terus? Dulu kita pernah mencapai 8,79%, dan tentunya juga PDRB kita juga naik. Walaupun kemarin pandemi dia tetap dia stagnan, dia tidak turun, tapi sekarang terus naik. Sehingga income per kapita pun seperti itu. Nah, inilah ukuran-ukuran yang kita harus kejar. Dan itu menandakan, termasuk Gini rasio semakin sempit, agar uang yang dinikmati masyarakat itu merata antara ke masyarakat kecil dengan masyarakat yang secara ekonomi kuat. Targetnya adalah kesejahteraan untuk masyarakat di Kota Makassar dengan pertumbuhan ekonomi. Terima kasih Wali Kota Makassar Bapak Muhammad Ramdan Pomanto telah hadir di bincang kita pada hari ini. Dan kami akhiri perbincangan saya bersama dengan Wali Kota Makassar. Saya Winda Anggreni pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih Anda telah menyaksikan Bincang Kita, dipersembahkan oleh. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya Glenis Oktania. Sejumlah demonstran di Ramallah, Palestina melakukan aksi turun ke jalan. Aksi ini untuk memprotes serangan udara Israel di jalur Gaza. Selain membawa spanduk yang menyatakan solidaritas terhadap Gaza, para demonstran juga membawa bendera Palestina. Aksi turun ke jalan yang melibatkan anggota dari berbagai serikat dan federasi Palestina ini memprotes serangan udara Israel ke Gaza yang mengakibatkan banyak korban, terutama anak-anak. Para demonstran sangat mengecam aksi serangan udara tersebut. Sejumlah perempuan menyuarakan untuk menghentikan kekerasan terhadap anak-anak di Gaza. Demikian Kompas Update, saya Glenis Oktania, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wings Care. Ya, orang tua itu hanya tugasnya mendoakan. Demi memuluskan jalan dinastinya, Jokowi berani pisah jalan dengan partai yang membesarkannya. Simak selengkapnya dalam Rosi, ketika dinasti Jokowi
meninggalkan Megawati. Kamis 26 Oktober pukul 8:30 malam di Kompas TV. Halo saudara, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Selama 1 jam ke depan, Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Bersama saya, Elgin Fridianto. Dan saya mahasiswa Tarigan. Saudara Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani mengucapkan selamat kepada Gibran Rakabuming usai mendaftarkan diri ke KPU sebagai baca pres Prabowo Subianto. Puan mengatakan Gibran sudah pamit. Informasi dan ulasan lengkapnya akan kami hadirkan bersama berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita utama lain yang aktual untuk Anda simak diantaranya. Hari ini Prabowo Subianto menggandeng Gibran Rakabuming Raka mendaftar sebagai pasangan Capres dan Cawapres ke Komisi Pemilihan Umum. Seorang bocah siswa SD berhasil mengalahkan penjamret yang merebut ponselnya. Di akhir acara kami juga memiliki video pilihan hujan deras disertai angin kencang yang menumbangkan pohon besar dan menimpa 1 unit mobil di Jalan Raya Tajur Kota Bogor, Jawa Barat.